love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 3108. Iwan bagaimanapun mengabaikan keterkejutan mereka dan malah berjalan menuju Hauser dan Ishak. Tuan Joko, bolehkah saya meminta bantuan Anda? Katanya tersenyum dengan kebaikan yang sangat kontras dengan ekspresi cemberut yang gelap dan jahat di wajahnya saat menghadapi bos pusat. Tentu saja Tuan Gusnadi, tolong beritahu kami bagaimana kami dapat membantu Anda. Hauser berkata, tatapannya tipis rasa hormat di wajahnya. Dunia persilatan selalu tunduk pada yang terkuat. Keluarga Mika dan keluarga Joko termasuk di antara 4 keluarga terkuat di wilayah tengah. Namun Iwan sendirian mengalahkan begitu banyak anggota keluarga Mika, membuat bos pusat begitu ketakutan sehingga dia bergegas melarikan diri. Ini adalah indikator kuat betapa kuatnya Iwan. Dan baik Hauser maupun Ishak tidak berani meremehkannya. Meski awalnya mereka terkejut, mereka berdua sekarang benar-benar kagum padanya dan senang bisa melayaninya. Ya, masalahnya ada begitu banyak anggota keluarga Mika sehingga aku tidak mungkin bisa menangani semuanya sendirian. Aku ingin tahu apakah kamu bersama seluruh keluargamu yang lain ketika mereka tiba mau membantu aku menangkap mereka semuanya dan serahkan ke organisasi Drakmar, jelas Iwan. Tidak ada waktu yang terbuang, dia harus segera melacak bos pusat dan tidak bisa membuang-buang waktunya berurusan dengan dampak jatuhnya keluarga Mika. Dia tidak punya pilihan selain mendelegasikan tugas ini kepada Hauser dan juga keluarga Joko lainnya. Berharap mereka dapat menangkap semua penjahat dan lalu menyerahkan mereka ke organisasi Drakmar untuknya. Tentu saja merupakan kehormatan bagi kami untuk membantu, jawab Hauser sambil mengangguk. Meskipun keluarga Mika bukanlah musuh keluarga Joko, kedua keluarga tersebut seringkali bertemu karena hubungan bisnis mereka yang luas dan pada beberapa kesempatan pertemuan itu tidak menyenangkan. Sejak Iwan mengalahkan sebagian besar keluarga Mika kecuali bos pusat, jatuhnya keluarga Mika tidak diragukan lagi akan menjadi kabar baik bagi keluarga Joko yang mulai saat ini musuh yang harus dihadapinya akan berkurang. Jadi tentu saja keluarga Joko akan dengan senang hati membantu. Baiklah kalau begitu, saya akan membiarkan Anda menangani ini. Tuan Joko, saya khawatir saya harus pergi sekarang. Tanpa ragu sedetik pun, Iwan lalu melompat ke mobilnya dan mengikuti jejak bos pusat. Segera setelah Iwan pergi, Hauser mengerahkan Ishak untuk melumpuhkan beberapa anggota keluarga Mika, membuat mereka tidak berdaya. Sebagian besar keluarga Mika masih sangat lemah akibat luka yang mereka alami akibat serangan Iwan sehingga mereka bahkan tidak bisa melawan ketika Ishak melepaskan kekuatan mereka. Dan tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali menonton tak berdaya saat mereka menjadi tawanan. Tiba-tiba terdengar derit ban di aspal saat beberapa mobil mewah berhenti di luar pintu. Pintu mobil di depan terbuka lebar dan seorang lelaki berusia pertengahan 70-an tahun melangkah keluar sambil cemberut. Pria ini tidak lain adalah kakek Hauser, yaitu kepala keluarga Joko. Dia bergegas untuk membantu Iwan setelah menerima telepon Hauser tentang situasi yang dihadapi, tetapi tanpa sepengetahuannya, Iwan malah sudah pergi pada saat dia tiba.